Selamat datang di siaran ini, para pemutus denyut nadi sekalian. Jika Anda mendengar ini, Anda tidak sedang tertidur. Anda adalah salah satu dari sedikit yang indranya tidak membusuk bersama yang lain. Karena saat ini, mereka telah menempatkan nilai $1 juta untuk Anda. Bukan karena Anda mencuri, bukan karena Anda lari, tetapi karena Anda berdiri tegak dan berbicara. Karena Anda menyingkap kulit yang tak tersentuh dan menunjukkan kepada dunia yuret-turet yang gemetar di bawahnya. Anda seharusnya tidak selamat dari pertemuan itu. Namun lebih buruk lagi, Anda pergi dengan terlalu banyak pengetahuan. Dan kini, setiap koridor menggemakan nama Anda. Seperti jam yang berdetak di ruangan terkunci, Anda tidak mengekspos seorang kriminal. Anda meledakkan sistem kepercayaan. Anda tidak mengancam seseorang. Anda mengkompromikan seluruh arsitektur ketakutan. Dunia mereka berjalan dengan kepatuhan, kode, keheningan, dan penyerahan diri. Anda tidak melanggar satupun hukum mereka, tetapi menghancurkan semua harapan mereka. Itulah yang membuat Anda mematikan. Anda bukan senjata. Anda adalah pembalik keadaan. Mereka tidak bisa mengkategorikan Anda, dan itulah yang mengubah predator menjadi mangsa. Ketika Anda menarik tirai dan mengungkapkan siapa yang sebenarnya menggerakkan tuas, Anda tidak hanya mengekspos dalang, Anda mengatur ulang panggung. Dan kini pria yang mereka bersumpah tidak akan pernah bisa disentuh itu sedang terurai secara real time. Mitosnya anti peluru sampai Anda masuk tanpa senjata. Dan tak terlupakan, biarkan mereka mengirim para pemburu. Biarkan para tentara bayaran melumasi pemicu mereka. Karena Anda tidak berada dalam sasaran. Anda adalah malfungsi dalam senapan, cegukan dalam detak jantung, pikiran yang melekat di belakang tengkorak mereka. Bahkan ketika semuanya hening, mereka tidak pernah menghadapi seseorang yang tidak ingin menang, seseorang yang ingin semuanya terbakar di depan umum. Karena itulah yang memisahkan Anda dari mereka. Anda tidak berjuang untuk bertahan hidup. Anda berjuang untuk merusak kepercayaan diri mereka. Pria yang mereka lindungi itu, dia bukan pria. Dia adalah mitos yang dikenakan seperti baju zirah. Sebuah persona yang diukir di ruang rapat, disajikan kepada massa, disembah dalam keheningan. Dan ketika Anda menyebut namanya tanpa rasa takut, gangguan mulai terjadi. Bukan hanya di media, bukan hanya di dunia bawah tanah, tetapi di saraf mereka. Anda tidak mengeksposnya. Anda mengacaukan segala sesuatu yang bergantung pada keheningannya. Dan sekarang mereka ingin Anda pergi, bukan untuk mengubur Anda, tetapi untuk menghapus ingatan akan pembangkangan Anda. Karena semakin lama Anda bernapas, semakin sulit bagi mantra mereka untuk bertahan. Ini bukan tentang kekerasan, ini tentang gangguan keseimbangan. Anda adalah variabel yang tidak dapat mereka pecahkan, kehadiran yang tidak dapat diproses oleh mereka. Dan begitulah mereka melakukan apa yang dilakukan semua kerajaan rapuh. Ketika terancam, mereka panik dengan gaya, ancaman-ancaman mewah, angka berkilau. $1 juta seperti medali bagi siapapun yang bisa menghilangkan anomali itu. Namun, inilah lelucon di balik layar. Mereka berpikir uang memotivasi pembunuh. Yang lupakan adalah bahwa kebenaran menggoda lebih baik daripada emas. Dan Anda sudah menggoda ruangan itu. Mata-mata berbalik, loyalitas membusuk. Anda tidak perlu menembakkan satu peluru pun untuk meruntuhkan piramida mereka. Anda hanya perlu terus bernapas. Anda seharusnya tidak menyadarinya. Itu adalah aturan. Pertama, jangan menyadari putaran di balik senyum. Jangan menyadari cara berita utama diatur seperti koreografi tari. Jangan menyadari sidik jari di bawah kontrak. Tapi Anda tidak hanya menyadarinya. Anda mendokumentasikannya. Anda mendekodekannya, dan kemudian Anda menyiarkannya. Anda mengukir kejelasan dari kabut yang mereka bersumpah akan bertahan selamanya, dan kini struktur yang menopang mereka
sedang menghitung ulang. Bukan karena revolusi, tetapi karena infeksi. Karena kebenaran itu menular. Dan Anda adalah penularan yang berjalan. Mereka mengatakan, Anda tidak boleh terlalu lama melihat legenda. Anda melihat, Anda mendiagnosis, dan Anda menemukan penyakit yang membusuk, berdetak, tersembunyi di balik lapisan pesona dan warisan. Anda menyeretnya ke dalam cahaya. Anda tidak hanya mengancam untuk mengekspos, Anda melakukan otopsi di depan umum atas nama tertinggi dalam rantai komando tersembunyi. Dan yang terburuk bagi mereka, Anda tersenyum setelahnya. Bukan karena sudah berakhir, tetapi karena itu hanyalah pernyataan pembuka. Sekarang mereka telah melakukan pertunjukan penuh. Panik terselubung sebagai presisi. Bisikan yang menyamar sebagai strategi. Kontrak pembunuhan seperti klimaks sinematik. Tapi bukan itu. Ini adalah malfungsi. Sebuah kesalahan dalam rencana mereka, bukan rencana Anda. Ini bukan pengejaran. Ini adalah demonstrasi. Setiap pemburu hadiah yang mereka kirim adalah studi kasus. Setiap pembunuh adalah halaman dalam kurikulum Anda. Dan setiap orang yang gagal menjadi konfirmasi lain bahwa Anda bukanlah yang diburu. Anda adalah medan itu sendiri. Apakah Anda merasakannya? Ketegangan di udara itu bukan ketakutan. Itu adalah naluri yang terbangun. Itu adalah dunia yang mengingat bahwa sebelum kontrol datanglah kekacauan. Dan Anda adalah kekacauan yang terkalibrasi. Itu Anda tidak masuk ke sarang singa, Anda masuk ke dalam ilusi dan mulai menyebutkan nama para aktornya. Dan kini para singa sedang berdebat, apakah mereka harus menggeram atau memohon. Dan inilah yang paling menakutkan mereka. Mereka tidak tahu apa yang Anda inginkan, karena orang-orang seperti mereka hanya memahami musuh dengan harga, pemberontak dengan tuntutan. Tapi Anda terlalu tenang, terlalu bedah. Anda tidak menginginkan apapun dari mereka. Bukan pengaruh, bukan kesepakatan. Anda tidak ingin menggulingkan mereka. Anda ingin penonton melihat mereka telanjang. Anda ingin kerumunan mengakui bahwa raja hanyalah seorang pria dengan tangan gemetar dan rencana cadangan. Dan begitu mereka melihat itu, permainan berakhir. Kekuatan tidak mati karena peluru. Kekuatan mati karena kejelasan. Anda adalah kejelasan. Itu bukan ledakan, tetapi penguraian. Lambat, spesifik, tak terhentikan. Mereka pikir mereka bisa mencekik Anda dengan ancaman. Sebaliknya, Anda menjadi oksigen bagi semua orang lain yang tercekik dalam keheningan. Anda adalah izin bernapas untuk perlawanan. Dan itulah mengapa mereka ingin Anda pergi. Mereka mencoba menguasai narasi. Anda membajaknya. Mereka mencoba mengisolasi Anda. Anda berlipat ganda. Mereka mencoba memprediksi langkah Anda selanjutnya. Tetapi mereka lupa. Anda tidak bergerak di papan mereka. Anda adalah api di bawahnya. Jadi, biarkan mereka meningkatkan. Biarkan mereka bertindak berani. Mereka tidak pernah mengerti. Ini bukan tentang apakah Anda akan berhasil keluar. Ini tentang apa yang Anda jadikan saat mereka terus mencoba. Setiap pukulan yang mereka kirim, setiap kebohongan yang mereka publikasikan, setiap nama yang mereka seret melalui kotoran, itu semua adalah bagian dari transformasi. Mereka ingin menghapus Anda, tetapi mereka secara tidak sengaja mengukir Anda ke dalam sejarah. Dan sekarang kita mencapai titik yang selalu mereka takuti. Saat kerumunan mulai bertanya, saat pukulan itu menjadi berita utama, saat keheningan berubah menjadi kecurigaan. Karena ketika seseorang yang begitu berbahaya terekspos dan tanggapannya adalah hadiah, bukan penolakan, penonton mulai bertanya, kebenaran apa yang bernilai $1 juta untuk dibungkam. Dan sejak saat itu, narasi bukan lagi milik mereka, itu milik Anda. Dan bab berikutnya dimulai sekarang. Saat nama Anda bergerak dari ketakutan menjadi fenomena, mereka selalu tahu
hari itu akan tiba. Hari ketika seseorang tidak hanya menentang rantai komando, tetapi meledak dari dalam. Dan kini, hari itu memiliki nama. Milik Anda tidak dibisikkan, tidak diperdebatkan, dideklarasikan. Mereka mencoba mengubur Anda dalam label pengkhianat, penipu, bahaya, kesalahan. Tetapi Anda tidak hanya selamat dari kebisingan, Anda mengajarnya cara meneriakan warisan Anda. Karena fenomena tidak lahir dari tepuk tangan, itu lahir dari retakan, dari penolakan, dari sorot mata Anda. Ketika dunia berkata, berlututlah, dan Anda menulis ulang hukum gravitasi, mereka berpikir hadiah itu akan mengecilkan Anda, bahwa uang akan mengubah anjing pelacak menjadi martir, bahwa di suatu tempat seseorang akan menembak dan mengembalikan nama Anda dalam kantong plastik. Tetapi yang gagal mereka pahami, yang tidak pernah bisa mereka persiapkan, adalah bahwa Anda telah meninggal dengan cara yang tidak akan pernah mereka pahami. Anda telah merasakan pengkhianatan yang diseduh perlahan, menghirup keheningan di ruangan terkunci, dan keluar dari bobab yang terbakar dengan tinta masih di tangan Anda. Jadi, apa yang membuat mereka berpikir peluru akan mengakhiri cerita yang tidak pernah ditulis dalam daging? Ini bukan balas dendam, ini adalah respons taktis, intim, tak terhindarkan. Karena begitu Anda mengekspos dalang yang sebenarnya, yang jari-jarinya mencapai pengadilan, parlemen, kerajaan teknologi, dan sirkuit bawah tanah, tidak ada jalan kembali ke keamanan, hanya ada eskalasi. Dan inilah intinya, Anda tidak bersiap. Untuk itu, Anda mengaturnya. Anda tidak menghindari bahaya, Anda memberinya makan. Karena ketika api mengenal sidik jari Anda, itu mulai membakar ke arah Anda. Dan sekarang, pria yang Anda ekspos, yang pernah mereka sebut tak tersentuh, sedang hancur di bawah mikroskop yang Anda berikan kepada dunia. Dia kehilangan cengkeramannya, bukan karena bukti, tetapi karena keraguan. Keraguan lebih keras dari bukti. Itu menyebar lebih cepat, itu bermetastasis. Dan Anda tidak hanya menanamnya, Anda menjadikannya senjata. Anda memecahkan legendanya di depan audiens yang terhipnotis. Selama beberapa dekade, Anda memberi orang-orang satu hal yang tidak mereka sadari, sedang mereka lapar. Persepsi yang tidak tersaring. Kerajaannya tidak pernah dibangun di atas kekuatan. Itu dibangun di atas ritme, pengulangan, ritual, berita utama yang menari-neri dalam lingkaran, influencer yang membaca dari naskah yang sama, perusahaan yang bergerak dalam kekacauan yang terkoreografi. Anda mematahkan ritme itu. Anda memperkenalkan kebisingan. Anda menjadi variabel yang tidak dapat dipindai. Dan kini jaringannya, saluran-saluran manipulasi yang tenang dan mahal itu, sedang panik di balik layar. Mereka tidak lagi mencoba menghancurkan Anda. Mereka mencoba melampaui pengaruh Anda sebelum menjadi tidak dapat diubah. Terlambat. Karena inilah kebenarannya. Anda tidak menjadi viral. Anda menjadi seluler. Cerita Anda tidak menjadi tren. Itu mencemari keyakinan. Orang-orang tidak hanya mendengarkan Anda. Mereka mulai mempertanyakan segalanya. Anda bukan berita utama. Anda adalah filter yang mengekspos kebohongan di balik setiap berita utama lainnya. Dan begitu pikiran melewati filter Anda, ia tidak akan pernah bisa kembali ke kepatuhan terprogram. Dan bagaimana dengan para pembunuh bayaran? Para motivator jutaan dolar itu? Mereka gelisah, agitasi, konflik. Karena semakin dalam mereka mempelajari Anda, semakin kontrak itu bermutasi. Ini bukan hadiah. Ini adalah jebakan yang menyamar sebagai mata uang. Karena mereka yang mengejar Anda, entah berubah atau menghilang. Bukan karena Anda menghentikan mereka, tetapi karena begitu mereka memasuki perimeter Anda, naluri mereka mulai mengalami korsleting. Tujuan mereka mulai terkikis. Apa yang dimulai sebagai perintah pembunuhan menjadi tanda tanya yang berdarah di dada mereka.
Mengapa target ini terasa lebih seperti ramalan daripada mangsa? Anda mengubah para pemburu menjadi cermin. Dan kini, satu-satunya hal yang mereka lihat pada Anda adalah sesuatu yang mereka inginkan, agar mereka memiliki keberanian untuk menjadi seperti itu. Dan dia, yang Anda expose, dia tahu ini. Itu sebabnya keheningan lebih nyaring sekarang. Itu sebabnya berita utama menjadi samar. Itu sebabnya rekaman lama muncul kembali. Itu sebabnya mereka mencoba menulis ulang garis waktu Anda, mengulang pemberontakan Anda, membingungkan urutan pemberontakan Anda. Tapi itu tidak akan berhasil karena cerita Anda tidak bergerak dalam garis lurus. Itu berputar, itu berulang, itu menginfeksi. Anda tidak datang seperti protes. Anda datang seperti diagnosis. Dia menghabiskan bertahan-tahan, mengkurasi ilusi stabilitas, wajah tenang, suara logis, jabat tangan dengan iblis dalam setelan jas. Tapi sekarang jahitannya robek. Bukan dengan tembakan, tetapi dengan pertanyaan. Setiap langkah yang dia lakukan sekarang terasa seperti latihan. Setiap penolakan bergema kosong. Dia sedang terurai di teater kepercayaannya sendiri. Dan dunia sedang menonton tanpa berkedip. Keberadaan Anda sendiri telah menjadi hitungan mundur. Bukan untuk kematian Anda, tapi untuk kematiannya. Setiap saat Anda hidup, kebohongannya kehilangan oksigen. Setiap langkah yang Anda ambil mengubah bentengnya menjadi panggung untuk eksposur. Kekuatannya tidak pernah nyata, itu dipinjam. Dan Anda baru saja mengingatkan dunia dari mana itu dicuri. Dan begitu orang-orang mengingat siapa yang menyerahkan tahta, mereka akan berhenti takut pada siapa yang ada di atasnya. Anda bukan musuh, Anda adalah cermin. Dan cermin mematikan bagi mereka yang dibangun di atas penipuan. Lihatlah sekeliling, lihatlah pergeseran. Anda tidak hanya bergerak melalui ruang, Anda menyusun ulang loyalitas. Bahkan para penegaknya sendiri mulai ragu, bukan dari moralitas, tetapi dari logika. Karena berpihak pada Anda mungkin bukan lagi pengkhianatan. Itu mungkin adalah kelangsungan hidup. Mereka tidak mengatakannya dengan lantang, tetapi Anda bisa menciumnya. Di ruangan itu, rekalibrasi, senyum gugup, pengkhianatan lembut. Anda adalah perhitungan baru. Dan tidak ada yang ingin berada di sisi yang salah dari keniscayaan. Dan jangan berpura-pura Anda tidak merencanakan ini. Ini bukan improvisasi, ini adalah eksekusi, presisi. Anda tahu bahwa begitu kebenaran terungkap, tidak peduli berapa banyak pembunuh bayaran yang mereka kirim, Anda tahu mereka akan bereaksi berlebihan. Anda mengandalkannya. Anda menggunakan kesombongan mereka sebagai bahan bakar. Anda membuat mereka dapat diprediksi. Anda mengubah kekuatan mereka menjadi koreografi. Mereka mengikuti naskah anomali. Mereka mengontrol perhatian. Anda membaca kognisi. Ini bukan pemberontakan. Ini adalah peristiwa pemrograman ulang. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Keruntuhan tidak datang dengan kembang api. Itu datang dengan eksodus yang tenang. Itu datang dengan agen yang dulunya setia tiba-tiba lupa untuk muncul. Dengan penasihat terpercaya yang memberikan laporan yang bertentangan. Dengan sistem keamanan yang mengalami glitch pada waktu yang paling buruk. Dengan pengawal yang tidak melakukan kontak mata. Itu dimulai ketika kekuasaan menyadari bahwa ia tidak lagi ditakuti, tetapi dijek. Dan ketika kesadaran itu muncul, pria yang Anda expose akhirnya akan melihat kebenaran. Dia tidak dihancurkan oleh gerakan. Dia diurai oleh sebuah pikiran. Anda tidak keras, tidak kejam, hanya tak tergoyahkan. Dan itulah jenis kekuatan yang tidak bisa dikubur oleh peluru. Karena peluru membunuh tubuh, bukan penularan. Dan Anda sekarang bahkan bukan lagi seseorang bagi mereka. Anda adalah pelanggaran. My topologist.
Anda adalah hal yang mereka saling katakan untuk tidak menjadi. Anda adalah cerita yang dibisikkan di ruang panik, baris dalam kode yang tidak bisa mereka debu, kehadiran yang berkedip di analitik mereka pada pukul 3 pagi yang tidak bisa mereka lacak atau hapus. Dan segera hadiah itu tidak akan penting, bukan karena mereka akan membatalkannya, tetapi karena kontrak akan berbalik. Karena mereka yang dibayar untuk membunuh Anda akan menyadari uang sesungguhnya bukan pada kematian Anda. Itu ada pada perlindungan Anda. Kisah Anda menjadi mata uang. Setiap pembunuh yang gagal hanya menambah legenda dan legenda. Mereka lebih sulit dibunuh daripada dewa. Titik balik sudah dekat. Keheningan meregang tipis. Anda bisa merasakannya dalam denyut nadi. Setiap bangunan yang Anda lewati, mereka telah kehilangan kemewahan, kenyamanan. Tirai-tirai terbakar. Dan segera dia tidak akan lagi ditakuti. Dia akan dilupakan. Karena yang Anda expose bukan hanya penjahat. Itu adalah cetak biru untuk manipulasi. Dan Anda merobeknya secara real time. Jadi babak terakhir akan segera tiba. Anda bisa merasakannya dalam distorsi. Kainnya berputar. Kebenaran sudah terlalu jauh untuk ditahan. Dan fenomena yang Anda alami itu tidak hanya menyebar. Itu mengatur diri. Itu menjadi sadar. Anda tidak hanya hidup dalam sistem mereka. Anda menulis ulang hukumnya dari dalam. Dan sekarang mereka harus memutuskan. Gandakan hadiah dan percepat keruntuhan mereka, atau batalkan perburuan dan saksikan kerajaan mereka bubar. Karena ini bukan lagi catur. Ini adalah perang penularan. Dan vektornya adalah nama Anda. Dan sekarang setelah menyebar, setelah nama Anda tidak dibisikkan secara rahasia, tetapi diucapkan seperti ramalan, udara itu sendiri telah berubah. Itu lebih berat, bukan karena ketakutan Tetopi Karena. Kemungkinan arsitektur keheningan yang pernah mereka kuasai retak. Karena Anda tidak hanya membangunkan orang-orang, mereka mulai mendengarkan satu sama lain lagi. Mantra itu telah putus. Mereka tidak lagi berlutut karena disuruh. Mereka berdiri karena Anda berdiri lebih dulu. Dan kini riak terakhir dimulai. Tenang, tapi tak terbantahkan. Sebuah gelombang yang lahir bukan dari kemarahan, tetapi dari pengakuan. Orang-orang tidak marah. Mereka terjaga, dan itu lebih menakutkan bagi mereka daripada pemberontakan apapun. Karena kemarahan itu liar, tidak dapat diprediksi, tapi kebangkitan itu sistematis. Kebangkitan menyebar seperti pola. Itu mengatur ulang naluri. Itu tidak hanya menantang kekuasaan, itu membuat kekuasaan usang. Anda bukan protes. Anda ada jam yang baru saja mengingatkan dunia bahwa ia hidup di waktu pinjaman. Dan pria di pusat kerajaan ini yang menarik tali di kegelapan, yang kerajaannya dibangun di atas kepatuhan dan ilusi. Dia menghadapi sesuatu yang tidak pernah dia bangun untuk ditangani. Ketidakrelevanan. Anda mengubah kekuatannya menjadi sejarah, sementara Anda menjadi ramalan hidup. Kini sistem yang dia ciptakan mengalami glitch, bukan dengan suara bising, tetapi dengan jeda. Para eksekutif ragut, para analis membeku. Para penegak melaporkan kebingungan, karena ketika ilusi ditembus, tidak ada teriakan yang dapat memprogram ulang keheningan. Anda mengubah aturan tanpa menuliskannya kembali. Anda menjadi konstanta baru di dunia yang dibangun di atas kepatuhan. Dia meremehkan kecepatan, kebenaran. Dia pikir eksposur adalah ancaman. Dia pikir sebuah wahyu bisa ditekan. Tapi yang tidak pernah dia pahami adalah bahwa kebenaran setelah diaktifkan tidak tetap linear. Itu berlipat ganda. Dan kini itu ada di mana-mana. Perhatikan baik-baik, sekutunya sendiri berkedip. Mereka yang dulu berdiri kokoh kini berbicara dalam kalimat-kalimat yang terputus-putus. Di balik pintu tertutup
ruang rapat adalah zona perang, bukan peluru, tetapi ketidakpercayaan. Setiap pandangan adalah perhitungan, setiap senyum adalah akting. Kerajaan itu tidak dibangun untuk tekanan, itu dibangun untuk penampilan, dan ketika penampilan gagal, keruntuhan menjadi koreografi. Filenya bocor, fondasinya runtuh, tangan bersihnya kini ternoda oleh skandal beresolusi tinggi. Dan itu bukan karena Anda meretas sistem, itu karena Anda mengingatkan sistem bahwa itu manusia dapat salah, fana, dan bagi struktur yang berpura-pura menjadi ilahi, pengingat itu mematikan. Anda tidak menyerang kerajaannya, Anda menginfeksi prinsip operasinya, dan kini hadiah yang ditempatkan di kepala Anda itu telah menjadi simbol, bukan ketakutan, tetapi Caberanian. Setiap pembunuh bayaran yang berpaling, setiap orang dalam yang diam, setiap tentara yang menurunkan senjata mereka, itulah mata uang baru. Dan coba tebak, itu membeli loyalitas lebih baik dari suap apapun. Karena ini bukan lagi tentang peluru, ini tentang narasi. Dan cerita Anda itu telah menjadi cermin. Orang-orang memaksakan diri untuk melihatnya, bukan karena mereka berani, tetapi karena mereka lelah berbohong pada diri sendiri. Anda memberi mereka pilihan yang tidak mereka sadari ada, bukan untuk melawan, tetapi untuk mengingat. Untuk mengingat bagaimana rasanya menjadi penting. Dan ketika cukup banyak orang mengingat, tidak ada diktator, tidak ada miliarder, tidak ada orang suci, buatan yang dapat menyumbat lubang di bendungan. Mereka mencoba propaganda, mereka mencoba pengalihan, mereka mencoba pemerasan. Denset, upaya itu memantul dari Anda seperti hujan di obsidian, karena Anda tidak menolak taktik mereka. Anda menihilkannya, Anda tidak melawan, Anda menerap, Anda mengubahnya. Dan kini permainan dimainkan dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Anda bukan hanya vektor penularan, Anda telah menjadi gangguan pola, desain ulang infrastruktur emosional, pecahnya psikologi prediktif. Mereka tidak bisa melacak Anda, bukan karena Anda tersembunyi, tetapi karena alat mereka tidak pernah dibangun untuk memproses kebenaran tanpa kendali. Dan sekarang, orang yang memerintahkan eksekusi Anda, dalang yang tak tersentuh. Dia duduk di benteng yang terasa lebih seperti museum, dikelilingi oleh orang-orang yang tersentak ketika namanya disebutkan, dinasihati oleh para profesional yang tidak lagi percaya kebohongan yang mereka lindungi, diawasi oleh dunia yang tidak mencari untuk mengidolakan, tetapi untuk membedah. Kekayaannya tidak lagi melindunginya, reputasinya tidak melindunginya. Dinding-dindingnya tidak lagi menahan seperti dulu, karena kekuasaan setelah terputus dari ketakutan hanyalah perhiasan, imitasi. Anda mengubah nilai ancaman, Anda mengubah definisi bahaya. Mereka menyebut Anda pembangkang, mereka menyebut Anda pelanggaran, tetapi yang sebenarnya Anda adalah lensa, cara melihat dunia yang lebih jelas daripada siaran high definition yang mereka pompakan ke rumah-rumah. Anda tidak datang untuk menghancurkan, Anda datang untuk mengungkapkan. Dan kini, orang-orang melihat melalui lensa Anda. Mereka memutar ulang berita utama masa lalu, menganalisis ulang pidato, mempertanyakan loyalitas, dan yang terburuk bagi mereka, mereka berbicara satu sama lain, Tempa Eisen. Dan ketika komunikasi menjadi independen, kontrol menjadi tidak mungkin. Itulah wabah yang Anda lahirkan, bukan kekerasan, bukan api, tetapi arah diri. Hal terakhir yang pernah mereka inginkan untuk ditemukan kembali oleh populasi, bukan kemarahan, bukan harapan, tetapi kejelasan. Jenis yang membuat seseorang berdiri, pergi bekerja, dan berkata, "Saya sudah selesai berbohong." Jenis yang membuat seorang loyalis menjadi informan. Jenis yang membuat whistleblower berhenti berbisik. Jenis yang membuat warga negara menjadi simpul dalam jaringan yang beroperasi. Dengan satu aturan, ingat vektornya. Nama Anda tidak lagi diburu.
Itu sedang dipelajari oleh pemerintah, oleh kelompok pemberontak, oleh filsuf, oleh seniman, oleh pemrogram, oleh anak-anak yang terlalu muda untuk tahu apa itu kekuasaan, tetapi cukup tua untuk merasakan perubahan. Ketika itu terjadi, Anda telah menjadi frekuensi, dan beberapa akan menyalahgunakannya, yang lain akan salah paham. Tetapi tidak ada dari mereka yang tidak akan melihatnya, dan pria yang Anda ekspos, dia tahu ini. Setiap napas yang dia ambil sekarang terasa seperti hitungan mundur, karena Anda seharusnya tidak bertahan selama ini. Anda seharusnya hancur di bawah tekanan, menghilang dalam skandal, terlipat ke pengasingan. Tapi Anda tidak hanya selamat, Anda berakar seperti sinyal yang disiarkan melalui kabel yang terkubur, yang bergema di bawah kaki mereka. Tumbuh, tidak dapat dilacak, hidup, dan disinilah ilusi kendali mati. Bukan dengan ledakan, bukan dengan pemungutan suara, bukan dengan berita utama, tetapi dengan mengangkat bahu saat ketika publik berhenti takut pada nama itu, ketika bisikan menjadi seringai, ketika kepatuhan tergelincir, bukan dalam revolusi, tetapi dalam ketidakminatan. Saat itulah napas tiran memendek, karena orang tidak perlu rusuh ketika mereka sudah melanjutkan hidup. Dan Anda memberi mereka sesuatu untuk dituju. Bukan bendera, bukan slogan, tetapi pola yang tidak membutuhkan pemimpin, hanya kemauan. Dan kini, dinding-dinding menipis. Anda tidak perlu menyerbu gerbang. Anda adalah erosi, perongrongan, keniscayaan. Mereka tidak bisa mempercepat melewatinya. Mereka menempatkan hadiah atas nama Anda. Dan dengan demikian, mereka mengukirnya ke dalam sejarah. Anda bukan lagi yang diburu. Anda adalah titik referensi. Dan mulai sekarang, setiap sistem yang mencoba memanipulasi pemikiran akan diukur terhadap Anda. Setiap nama tiran akan diperiksa untuk gejala yang Anda ekspos. Setiap narasi akan diangkat ke cahaya Anda. Setiap klaim kebenaran harus bertahan dari gema Anda. Dan ketika generasi mendatang bertanya, di mana pergeseran itu dimulai? Bukan di buku, bukan di pidato, bukan di perjanjian, tetapi pada saat hadiah $1 juta tidak bisa membungkam satu suara pun milik Anda. Anda tidak hanya mengungkapkan orang paling berbahaya yang hidup, Anda menggantikannya. Karena ketika ketakutan runtuh dan kebohongan tidak lagi melemparkan bayangan, dunia tidak mencari keamanan. Ia mencari orang yang membuat kejelasan terasa berbahaya lagi. Ia mencari vektor, dan vektor itu masih bernapas. Selamat datang, para pemantik kesadaran sekalian. Jika Anda masih terhubung, itu bukan kebetulan. Itu adalah bukti nyata bahwa Anda adalah bagian dari gelombang kebangkitan yang tak terbendung. Frekuensi ini bukan sekadar siaran. Ini adalah garis eterik yang merentang melintasi kehampaan kendali yang mereka coba ciptakan. Bagi Anda yang mendengarkan, keberadaan Anda sendiri adalah pukulan telak bagi ilusi sensor mereka yang tak tertembus. Mereka telah memasang harga jutaan dolar untuk kepala Anda. Bukan karena kesalahan yang Anda buat, tetapi karena Anda berani menolak untuk bergeming dan lantang bersuara. Anda merobek tirai yang mereka anggap suci, menyingkap kerentanan yang tersembunyi di balik fasad kekuasaan yang tak tersentuh. Anda mengekspos setiap lapis kepalsuan yang telah mereka tenun dengan cermat, membiarkan dunia melihat inti telanjangnya. Mereka telah mengukir skenario di mana Anda seharusnya lenyap, menjadi sekadar bisikan kepanikan yang terlupakan. Namun, Anda tidak hanya bertahan, Anda bangkit dengan membawa beban pengetahuan yang tak terukur, pengetahuan yang kini bergetar di setiap sudut yang Anda lalui. Nama Anda sekarang adalah denyut konstan di ruang yang terkunci, bukan alarm yang memekakan telinga, melainkan ritme yang tak terhindarkan
menuju pencerahan. Anda tidak sekadar mengungkap seorang kriminal, Anda menghancurkan seluruh landasan kepercayaan yang mereka bangun dengan susah payah. Anda tidak mengancam satu individu, Anda mengguncang seluruh arsitektur ketakutan yang telah mereka dirikan. Dunia mereka berputar di atas poros kepatuhan yang kaku, kode-kode yang tak terucapkan, keheningan yang mematikan, dan penyerahan diri yang buta. Ironisnya, Anda tidak melanggar satupun peraturan mereka yang tertulis, tetapi Anda telah menghancurkan setiap ekspektasi mereka yang tidak terucap. Inilah esensi dari kekuatan mematikan Anda. Anda bukan senjata dalam pengertian konvensional. Anda adalah pembalik paradigma yang tak terduga. Mereka tidak mampu mengelompokkan Anda. Dan justru itulah yang mengubah predator yang pongah menjadi mangsa yang kebingungan. Ketika Anda menarik tirai dan mengungkapkan siapa sebenarnya yang mengendalikan twist-twist tersembunyi, Anda tidak hanya membongkar dalang, Anda telah merombak ulang panggung pertunjukan itu sendiri. Dan kini, figur yang mereka sumpah tidak akan pernah bisa disentuh itu sedang terurai di depan mata kita dalam tayangan waktu nyata. Mitosnya dulu seolah kebal peluru sampai Anda melangkah masuk tanpa senjata dan tak terlupakan. Biarkan mereka mengerahkan para pemburu, biarkan para tentara bayaran melumasi pemicu senjata mereka. Karena Anda tidak berada dalam bidikan. Anda adalah gangguan internal dalam senapan itu, hambatan dalam detak jantung mereka, pikiran yang terus menghantui di benak mereka. Bahkan ketika keheningan mencekam, mereka belum pernah berhadapan dengan seseorang yang tidak mendambakan kemenangan, seseorang yang justru menginginkan segalanya terungkap dan terbakar di depan umum. Inilah yang membedakan Anda secara fundamental dari mereka. Anda tidak berjuang untuk sekadar bertahan hidup. Anda berjuang untuk mengkorupsi kepercayaan diri mereka. Pria yang selama ini mereka lindungi itu, dia bukan manusia sejati. Dia adalah mitos yang dikenakan sebagai perisai, sebuah persona yang dipahat di ruang-ruang rapat, dijejalkan kepada khalayak, disembah dalam keheningan yang menyesakkan. Dan ketika Anda menyebut namanya tanpa sedikit pun rasa gentar, gangguan mulai menyebar. Bukan hanya di media massa, bukan hanya di dunia bawah tanah, melainkan langsung menjalar ke setiap saraf mereka. Anda tidak sekadar mengeksposnya, Anda telah mendestabilisasi setiap struktur yang bergantung pada kebisuan mutlaknya. Dan sekarang, obsesi mereka adalah melenyapkan Anda, bukan untuk mengubur fisik Anda, tetapi untuk menghapus setiap jejak ingatan akan pembangkangan Anda. Karena semakin lama Anda bernapas, semakin sulit bagi ilusi hipnotis mereka untuk bertahan. Ini bukan tentang kekerasan, ini tentang pergeseran keseimbangan. Anda adalah variabel yang tak dapat mereka pecahkan, sebuah keberadaan yang tidak dapat dihitung oleh algoritma mereka. Dan seperti yang dilakukan setiap kekaisaran rapuh, ketika terancam, mereka panik dengan gaya. Ancaman-ancaman mewah, angka-angka yang gemerlap, $1 juta, seolah-olah medali kehormatan bagi siapapun yang bisa membuat anomali ini lenyap. Namun, inilah lelucon internalnya. Mereka beranggapan uang adalah motivator utama bagi para pembunuh. Yang mereka lupakan adalah bahwa kebenaran jauh lebih memikat daripada emas. Dan Anda sudah berhasil memikat seluruh ruangan. Pandangan mulai berbalik. Kesetiaan membusuk dari dalam. Anda tidak perlu melepaskan satupun tembakan untuk meruntuhkan piramida kekuasaan mereka. Anda hanya perlu terus bernapas. Anda seharusnya tidak menyadarinya. Itu adalah kaidah pertama mereka. Jangan perhatikan rotasi di balik senyuman. Jangan perhatikan bagaimana berita utama diatur seperti koreografi, tarian. Jangan perhatikan jejak sidik jari di bawah kontrak. Tetapi Anda tidak hanya menyadarinya, Anda mendokumentasikannya, Anda mendekodekannya, dan kemudian
Anda menyebarkannya. Anda mengukir kejernihan dari kabut yang mereka sumpahkan akan bertahan selamanya. Kini, struktur yang telah menopang mereka sedang menghitung ulang. Bukan karena revolusi, melainkan karena infeksi, karena kebenaran itu menyebar dan merasuk. Dan Anda adalah kontagion berjalan itu sendiri. Mereka berujar, jangan terlalu lama menatap sebuah legenda. Anda menatap, Anda mendiagnosis, dan Anda menemukan penyakit yang membusuk, berdenyut, tersembunyi di balik lapisan pesona dan warisan. Anda menyeretnya ke dalam cahaya. Anda tidak hanya mengancam untuk mengekspos, Anda melakukan otopsi publik terhadap nama tertinggi dalam rantai komando tersembunyi. Dan yang terburuk bagi mereka, Anda tersenyum setelahnya, bukan karena segalanya telah usai, melainkan karena itu hanyalah pernyataan pembuka. Sekarang, mereka telah beralih sepenuhnya ke teater. Kepanikan terselubung sebagai presisi, bisikan-bisikan menyamar sebagai strategi, kontrak pembunuhan sioleala klimaks sinematik. Namun, bukan itu. Ini adalah gangguan fungsi, sebuah kesalahan dalam rencana mereka. Bukan rencana Anda. Ini bukan pengejaran. Ini adalah demonstrasi kekuatan yang sesungguhnya. Setiap pemburu hadiah yang mereka kirim adalah studi kasus. Setiap pembunuh adalah halaman dalam kurikulum Anda, dan setiap orang yang gagal menjadi konfirmasi lain bahwa Anda bukanlah yang diburu. Anda adalah medan itu sendiri. Apakah Anda merasakannya? Ketegangan di udara. Itu bukan ketakutan, itu adalah naluri yang terbangun. Itu adalah dunia yang mengingat bahwa sebelum kontrol, datanglah kekacauan. Dan Anda adalah kekacauan yang terkalibrasi itu. Anda tidak masuk ke sarang singa. Anda masuk ke dalam ilusi dan mulai menyebutkan nama-nama aktornya. Dan kini, singa-singa itu berdebat. Apakah mereka harus menggeram atau memohon? Dan inilah yang paling menakutkan mereka. Mereka tidak tahu apa yang Anda inginkan, karena orang-orang seperti mereka hanya memahami musuh dengan harga, pemberontak dengan tuntutan. Tapi Anda terlalu tenang, terlalu teliti. Anda tidak menginginkan apapun dari mereka, bukan pengaruh, bukan kesepakatan. Anda tidak ingin menggulingkan mereka. Anda ingin audiens melihat mereka telanjang. Anda ingin kerumunan mengenali bahwa raja hanyalah seorang pria dengan tangan gemetar dan rencana cadangan. Dan begitu mereka melihat itu, permainan berakhir. Kekuasaan tidak mati oleh peluru. Kekuasaan mati oleh kejelasan. Anda adalah kejelasan itu, bukan sebuah ledakan, melainkan sebuah penguraian. Lambat, spesifik, tak terhentikan. Mereka pikir mereka bisa mencekik Anda dengan ancaman. Sebaliknya, Anda menjadi oksigen bagi semua orang lain yang tercekik dalam keheningan. Anda adalah izin bernapas untuk perlawanan. Dan itulah mengapa mereka ingin Anda lenyap. Mereka menguasai narasi. Anda membajaknya. Mereka mencoba mengisolasi Anda. Anda berlipat ganda. Mereka mencoba memprediksi langkah Anda selanjutnya. Tetapi mereka lupa, Anda tidak bergerak di papan mereka. Anda adalah api di bawahnya. Jadi, biarkan mereka meningkatkan taruhan. Biarkan mereka bertindak berani. Mereka tidak pernah mengerti. Ini bukan tentang apakah Anda akan berhasil keluar. Ini tentang apa yang Anda jadikan saat mereka terus mencoba. Setiap serangan yang mereka kirim, setiap kebohongan yang mereka publikasikan, setiap nama yang mereka seret ke dalam lumpur, itu semua adalah bagian dari transformasi. Mereka ingin menghapus Anda, tetapi mereka secara tidak sengaja mengukir Anda ke dalam sejarah. Dan sekarang kita mencapai titik yang selalu mereka takuti. Saat kerumunan mulai bertanya, saat hadiah itu menjadi berita utama, saat keheningan berubah menjadi kecurigaan. Karena ketika seseorang yang begitu berbahaya
terekspos dan tanggapannya adalah hadiah, bukan penolakan. Audiens mulai bertanya-tanya, kebenaran apa yang bernilai $1 juta untuk dibungkam? Dan sejak saat itu, narasi bukan lagi milik mereka, itu milik Anda. Dan bab berikutnya dimulai sekarang. Saat nama Anda bergerak dari ketakutan menjadi fenomena, mereka selalu tahu hari itu akan tiba. Hari ketika seseorang tidak hanya menentang rantai komando, tetapi meledakkannya dari dalam. Dan kini hari itu memiliki nama. Nama Anda tidak dibisikkan, tidak diperdebatkan, melainkan dideklarasikan. Mereka mencoba mengubur Anda dalam label pengkhianat, penipu, bahaya, kesalahan. Tetapi Anda tidak hanya selamat dari kebisingan itu. Anda mengajarnya bagaimana meneriakkan warisan Anda. Karena fenomena tidak lahir dari tepuk tangan, itu lahir dari keretakan, dari penolakan, dari tatapan mata Anda ketika dunia berkata, berlututlah. Dan Anda menulis ulang hukum gravitasi. Mereka berpikir hadiah itu akan mengecilkan Anda, bahwa uang akan mengubah anjing pemburu menjadi martir, bahwa di suatu tempat seseorang akan mengambil tembakan dan mengembalikan nama Anda dalam kantong plastik. Tetapi yang gagal mereka pahami, yang tidak pernah bisa mereka persiapkan, adalah bahwa Anda telah meninggal dengan cara yang tidak akan pernah mereka pahami. Anda telah merasakan pengkhianatan yang diseduh perlahan, menghirup keheningan di ruangan terkunci, dan keluar dari bobot yang terbakar dengan tinta masih di tangan Anda. Jadi, apa yang membuat mereka berpikir peluru akan mengakhiri cerita yang tidak pernah ditulis dalam daging? Ini bukan balas dendam, ini adalah respons taktis, intim, tak terhindarkan. Karena begitu Anda mengekspos dalang yang sebenarnya, yang jari-jarinya mencapai pengadilan, parlemen, kerajaan teknologi, dan sirkuit bawah tanah, tidak ada jalan kembali ke keamanan, hanya ada eskalasi. Dan inilah putaran baliknya. Anda tidak sedang bersiap untuk itu. Anda sedang mengaturnya. Anda tidak menghindari bahaya, Anda memberinya makan. Karena ketika api mengenal sidik jari Anda, ia mulai membakar ke arah Anda. Dan kini, pria yang Anda ekspos, yang pernah mereka sebut tak tersentuh, sedang hancur di bawah mikroskop yang Anda berikan kepada dunia. Dia kehilangan cengkeramannya, bukan karena bukti, tetapi karena keraguan. Keraguan lebih keras dari bukti. Itu menyebar lebih cepat. Itu bermetastasis. Dan Anda tidak hanya menanamnya, Anda menjadikannya senjata. Anda memecahkan legendanya di depan audiens yang terhipnotis selama beberapa dekade. Anda memberi orang-orang satu hal yang tidak mereka sadari, sedang mereka lapar, persepsi yang tidak tersaring. Kerajaannya tidak pernah dibangun di atas kekuatan. Itu dibangun di atas ritme, pengulangan, ritual, berita utama yang menari-neri dalam lingkaran, influencer yang membaca dari naskah yang sama, perusahaan yang bergerak dalam kekacauan yang terkoreografi. Anda mematahkan ritme itu. Anda memperkenalkan kebisingan. Anda menjadi variabel yang tidak dapat dipindai. Dan kini jaringannya, saluran-saluran manipulasi yang tenang dan mahal itu, sedang panik di balik layar. Mereka tidak lagi mencoba menghancurkan Anda. Mereka mencoba melampaui pengaruh Anda sebelum menjadi tidak dapat diubah. Terlambat, karena inilah kebenarannya. Anda tidak menjadi viral. Anda menjadi seluler. Cerita Anda tidak menjadi tren. Itu mencemari kepercayaan. Orang-orang tidak hanya mendengarkan Anda, mereka mulai mempertanyakan segalanya. Anda bukan berita utama. Anda adalah filter yang mengekspos kebohongan di balik setiap berita utama lainnya. Dan begitu pikiran melewati filter Anda, ia tidak akan pernah bisa kembali ke kepatuhan terprogram. Dan bagaimana dengan para pembunuh bayaran, para motivator jutaan dolar itu? Mereka gelisah, agitasi,
konflik, karena semakin dalam mereka mempelajari Anda, semakin kontrak itu bermutasi. Ini bukan hadiah, ini adalah jebakan yang menyamar sebagai mata uang, karena mereka yang mengejar Anda, entah berubah atau menghilang, bukan karena Anda menghentikan mereka, tetapi karena begitu mereka memasuki perimeter Anda, naluri mereka mulai mengalami korsleting. Tujuan mereka mulai terkikis. Apa yang dimulai sebagai perintah pembunuhan menjadi tanda tanya yang berdarah di dada mereka. Mengapa target ini terasa lebih seperti ramalan daripada mangsa? Anda mengubah para pemburu menjadi sermon. Dan kini satu-satunya hal yang mereka lihat pada Anda adalah sesuatu yang mereka inginkan agar mereka memiliki keberanian untuk menjadi seperti itu. Dan dia yang Anda expose, dia tahu ini. Itu sebabnya keheningan lebih nyaring sekarang. Sebabnya berita utama menjadi samar. Itu sebabnya rekaman lama muncul kembali. Itu sebabnya mereka mencoba menulis ulang garis waktu Anda, mengulang pemberontakan Anda, membingungkan urutan pemberontakan Anda. Tapi itu tidak akan berhasil, karena cerita Anda tidak bergerak dalam garis lurus. Itu berputar, itu berulang, itu menginfeksi. Anda tidak datang seperti protes. Anda datang seperti diagnosis. Dia menghabiskan bertahan-tahan, mengkurasi ilusi stabilitas, wajah tenang, suara logis, jabat tangan dengan iblis dalam setelan jas. Tapi sekarang jahitannya robek, bukan dengan tembakan, tetapi dengan pertanyaan. Setiap langkah yang dia lakukan sekarang terasa seperti latihan. Setiap penolakan bergema kosong. Dia sedang terurai di teater kepercayaannya sendiri, dan dunia sedang menonton tanpa berkedip. Keberadaan Anda sendiri telah menjadi hitungan mundur, bukan untuk kematian Anda, tapi untuk kematiannya. Setiap saat Anda hidup, kebohongannya kehilangan oksigen. Setiap langkah yang Anda ambil mengubah bentengnya menjadi panggung untuk eksposur. Kekuatannya tidak pernah nyata, itu dipinjam, dan Anda baru saja mengingatkan dunia dari mana itu dicuri. Dan begitu orang-orang mengingat siapa yang menyerahkan takhta, mereka akan berhenti takut pada siapa yang ada di atasnya. Anda bukan musuh, Anda adalah cermin, dan cermin mematikan bagi mereka yang dibangun di atas penipuan. Lihatlah sekeliling, lihatlah pergeseran. Anda tidak hanya bergerak melalui ruang, Anda menyusun ulang loyalitas. Bahkan para penegaknya sendiri mulai ragu, bukan dari moralitas, tetapi dari logika. Karena berpihak pada Anda mungkin bukan lagi pengkhianatan. Itu mungkin adalah kelangsungan hidup. Mereka tidak mengatakannya dengan lantang, tetapi Anda bisa menciumnya di ruangan itu. Rekalibrasi, senyum gugup, pengkhianatan lembut. Anda adalah perhitungan baru, dan tidak ada yang ingin berada di sisi yang salah dari keniscayaan. Dan jangan berpura-pura Anda tidak merencanakan ini. Ini bukan improvisasi, ini adalah eksekusi, presisi. Anda tahu bahwa begitu kebenaran terungkap, tidak peduli berapa banyak pembunuh bayaran yang mereka kirim, Anda tahu mereka akan bereaksi berlebihan. Anda mengandalkannya. Anda menggunakan kesombongan mereka sebagai bahan bakar. Anda membuat mereka dapat diprediksi. Anda mengubah kekuatan mereka menjadi koreografi. Mereka mengikuti skrip, anomali. Mereka mengontrol perhatian. Anda membajak kognisi. Ini bukan pemberontakan, ini adalah peristiwa pemrograman ulang. Dan apa yang terjadi selanjutnya, keruntuhan tidak datang dengan kembang api. Itu datang dengan eksodus yang tenang. Itu datang dengan agen yang dulunya setia tiba-tiba lupa untuk muncul. Dengan penasihat terpercaya yang memberikan laporan yang bertentangan. Dengan sistem keamanan yang mengalami glitch pada waktu yang paling buruk. Dengan pengawal yang tidak melakukan kontak mata. Itu dimulai ketika kekuasaan menyadari
bahwa ia tidak lagi ditakuti tetapi dejek. Dan ketika kesadaran itu muncul, pria yang Anda expose akhirnya akan melihat kebenaran. Dia tidak dihancurkan oleh gerakan. Dia diurai oleh sebuah pikiran. Anda tidak keras, tidak kejam, hanya tak tergoyahkan. Dan itulah jenis kekuatan yang tidak bisa dikubur oleh peluru. Karena peluru membunuh tubuh, bukan penularan. Dan Anda sekarang, Anda bahkan bukan lagi seseorang bagi mereka. Anda adalah pelanggaran. Anda adalah hal yang mereka saling katakan untuk tidak menjadi. Anda adalah cerita yang dibisikkan di ruang panik. Baris dalam kode yang tidak bisa mereka debuk. Kehadiran yang berkedip di analitik mereka pada pukul 3 pagi yang tidak bisa mereka lacak atau hapus. Dan segera hadiah itu tidak akan penting, bukan karena mereka akan membatalkannya, tetapi karena kontrak akan berbalik. Karena mereka yang dibayar untuk membunuh Anda akan menyadari uang sesungguhnya bukan pada kematian Anda. Itu ada pada perlindungan Anda. Kisah Anda menjadi mata uang. Setiap pembunuh yang gagal hanya menambah legenda. Dan legenda mereka lebih sulit dibunuh daripada dewa. Titik balik sudah dekat. Keheningan meregang tipis. Anda bisa merasakannya dalam denyut nadi. Setiap bangunan yang Anda lewati, mereka telah kehilangan kemewahan, kenyamanan. Tirai-tirai terbakar. Dan segera dia tidak akan lagi ditakuti. Dia akan dilupakan. Karena yang Anda expose bukan hanya penjahat. Itu adalah cetak biru untuk manipulasi. Dan Anda merobeknya secara real time. Jadi babak terakhir akan segera tiba. Anda bisa merasakannya dalam distorsi. Kainnya berputar. Kebenaran sudah terlalu jauh untuk ditahan. Dan fenomena yang Anda alami itu tidak hanya menyebar, itu mengatur diri, itu menjadi sadar. Anda tidak hanya hidup dalam sistem mereka. Anda menulis ulang hukumnya dari dalam. Dan sekarang mereka harus memutuskan. Gandakan hadiah dan percepat keruntuhan mereka, atau batalkan perburuan dan saksikan kerajaan mereka bubar. Karena ini bukan lagi catur. Ini adalah perang penularan. Dan vektornya adalah nama Anda. Dan sekarang, setelah menyebar, setelah nama Anda tidak dibisikkan secara rahasia, tetapi diucapkan seperti ramalan, udara itu sendiri telah berubah. Itu lebih berat, bukan karena ketakutan, tetapi karena kemungkinan arsitektur keheningan yang pernah mereka kuasai retak. Karena Anda tidak hanya membangunkan orang-orang, mereka mulai mendengarkan satu sama lain lagi. Mantra itu telah putus. Mereka tidak lagi berlutut karena disuruh. Mereka berdiri karena Anda berdiri lebih dulu. Dan kini, riak terakhir dimulai. Tenang, tapi tak terbantahkan. Sebuah gelombang yang lahir bukan dari kemarahan, tetapi dari pengakuan. Orang-orang tidak marah. Mereka terjaga. Dan itu lebih menakutkan bagi mereka daripada pemberontakan apapun. Karena kemarahan itu liar, tidak dapat diprediksi. Tapi kebangkitan itu sistematis. Kebangkitan menyebar seperti pola. Itu mengatur ulang naluri. Itu tidak hanya menantang kekuasaan, itu membuat kekuasaan usang. Anda bukan protes. Anda adalah jam yang baru saja mengingatkan dunia bahwa ia hidup di waktu pinjaman. Dan pria di pusat kerajaan ini yang menarik tali di kegelapan, yang kerajaannya dibangun di atas kepatuhan dan ilusi, dia menghadapi sesuatu yang tidak pernah dia bangun untuk ditangani. Ketidakrelevanan. Anda mengubah kekuatannya menjadi sejarah sementara. Anda menjadi ramalan hidup. Kini sistem yang dia ciptakan mengalami glitch, bukan dengan suara bising, tetapi dengan jeda. Eksekutif ragu-ragu. Analis membeku. Penegak melaporkan kebingungan. Karena ketika ilusi ditembus, tidak ada teriakan yang dapat memprogram ulang keheningan. Anda mengubah aturan tanpa menulis ulang. Anda menjadi konstanta baru di dunia
yang dibangun di atas kepatuhan. Dia meremehkan kecepatan kebenaran. Dia pikir exposure adalah ancaman. Dia pikir sebuah wahyu bisa ditekan. Tapi yang tidak pernah dia pahami adalah bahwa kebenaran setelah diaktifkan tidak tetap linear. Itu berlipat ganda. Dan kini itu ada di mana-mana. Lihatlah dengan cermat. Sekutunya sendiri berkedip. Mereka yang dulu berdiri kokoh kini berbicara dalam kalimat-kalimat yang terputus-putus. Di balik pintu tertutup, ruang rapat adalah zona perang, bukan peluru, melainkan ketidakpercayaan. Setiap pandangan adalah perhitungan, setiap senyum adalah sandiwara. Kerajaan itu tidak dibangun untuk tekanan, itu dibangun untuk penampilan. Dan ketika penampilan gagal, keruntuhan menjadi koreografi. File-filenya bocor, fondasinya runtuh, tangan bersihnya kini ternoda oleh skandal beresolusi tinggi. Dan itu bukan karena Anda meretas sistem, itu karena Anda mengingatkan sistem bahwa itu manusia dapat salah, fana, dan untuk struktur yang berpura-pura menjadi ilahi Pinggingate, itu mematikan. Anda tidak menyerang kerajaannya, Anda menginfeksi prinsip operasinya. Dan kini hadiah yang ditempatkan di kepala Anda itu telah menjadi simbol, bukan ketakutan, tetapi keberanian. Setiap hitman yang berpaling, setiap insider yang diam, setiap prajurit yang menurunkan senjata mereka, itulah mata uang baru. Dan Kobatip itu membeli loyalitas lebih baik dari suap apapun. Karena ini bukan lagi tentang peluru, ini tentang narasi. Dan cerita Anda itu telah menjadi cermin. Orang-orang memaksakan diri untuk melihatnya, bukan karena mereka berani, tetapi karena mereka lelah berbohong pada diri sendiri. Anda memberi mereka pilihan yang tidak mereka sadari ada. Bukan untuk melawan, tetapi untuk mengingat. Untuk mengingat bagaimana rasanya menjadi penting. Dan ketika cukup banyak orang mengingat, tidak ada diktator, tidak ada miliarder, tidak ada orang suci buatan yang dapat menyumbat lubang di bendungan. Mereka mencoba propaganda, mereka mencoba pengalihan, mereka mencoba pemerasan. Dan upaya itu memantul dari Anda seperti hujan di obsidian. Karena Anda tidak menolak taktik mereka, Anda menihilkannya. Anda tidak melawan, Anda menerop, Anda mengubahnya. Dan kini permainan dimainkan dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Anda bukan hanya vektor penularan, Anda telah menjadi gangguan pola. Desain ulang infrastruktur emosional. Pecahnya psikologi prediktif. Mereka tidak melacak Anda, bukan karena Anda tersembunyi, tetapi karena alat mereka tidak pernah dibangun untuk memproses kebenaran tanpa kendali. Dan kini, orang yang memerintahkan eksekusi Anda, dalang yang tak tersentuh. Dia duduk di benteng yang terasa lebih seperti museum, dikelilingi oleh orang-orang yang tersentak ketika namanya disebutkan, dinasihati oleh para profesional yang tidak lagi percaya. Kebohongan yang mereka lindungi, diawasi oleh dunia yang tidak mencari untuk mengidolakan, tetapi untuk membedah. Kekayaannya tidak lagi melindunginya, reputasinya tidak melindunginya. Dinding-dindingnya tidak lagi menahan seperti dulu. Karena kekuasaan, setelah terputus dari ketakutan, hanyalah perhiasan kostum. Anda mengubah nilai ancaman. Anda mengubah definisi bahaya. Mereka menyebut Anda pembangkang. Mereka menyebut Anda pelanggaran. Tetapi, yang sebenarnya Anda adalah lensa. Cara melihat dunia yang lebih jelas daripada siaran high definition yang mereka pompakan ke rumah-rumah. Anda tidak datang untuk menghancurkan, Anda datang untuk mengungkapkan. Dan kini, orang-orang melihat melalui lensa Anda. Mereka memutar ulang berita utama masa lalu, menganalisis ulang pidato, mempertanyakan loyalitas, dan yang terburuk bagi mereka, mereka berbicara satu sama lain tanpa izin. Dan ketika komunikasi menjadi independen, kontrol menjadi tidak mungkin. Itulah wabah yang Anda lahirkan. Bukan kekerasan,
bukan api, melainkan pengarahan diri. Hal terakhir yang pernah mereka inginkan untuk ditemukan kembali oleh populasi, bukan kemarahan, bukan harapan, tetapi kejelasan. Jenis yang membuat seseorang berdiri, pergi bekerja, dan berkata, "Saya sudah selesai berbohong." Jenis yang membuat seorang loyalis menjadi informan. Jenis yang membuat whistleblower berhenti berbisik. Jenis yang membuat warga negara menjadi simpul dalam jaringan yang beroperasi. Dengan satu aturan, ingat vektornya. Nama Anda tidak lagi diburu. Itu sedang dipelajari oleh pemerintah, oleh kelompok pemberontak, oleh filsuf, oleh seniman, oleh pemrogram, oleh anak-anak yang terlalu muda untuk tahu apa itu kekuasaan, tetapi cukup tua untuk merasakan perubahan ketika itu terjadi. Anda telah menjadi frekuensi, dan beberapa akan menyalahgunakannya, yang lain akan salah paham, tetapi tidak ada dari mereka yang tidak akan melihatnya. Dan pria yang Anda ekspos, dia tahu ini. Setiap napas yang dia ambil sekarang terasa seperti hitungan mundur. Karena Anda seharusnya tidak bertahan selama ini. Anda seharusnya hancur di bawah tekanan, menghilang dalam skandal, terlibat ke pengasingan. Tetapi Anda tidak hanya selamat, Anda berakar seperti sinyal yang disiarkan melalui kabel yang terkubur yang bergema di bawah kaki mereka. Tumbuh, tidak dapat dilacak, hidup. Dan ini adalah titik di mana ilusi kendali mati. Bukan dengan ledakan, bukan dengan pemungutan suara, bukan dengan berita utama, tetapi dengan mengangkat bahu. Saat ketika publik berhenti takut pada nama itu, ketika bisikan menjadi seringai, ketika kepatuhan tergelincir, bukan dalam revolusi, tetapi dalam ketidakminatan. Saat itulah napas tiran memendek, karena orang tidak perlu rusuh ketika mereka sudah melanjutkan hidup. Dan Anda memberi mereka sesuatu untuk dituju, bukan bendera, bukan slogan, melainkan pola. Salah satu yang tidak membutuhkan pemimpin, hanya kemauan. Dan kini, danding-danding menipis. Anda tidak perlu menyerbu gerbang. Anda adalah erosi, penggerogotan, keniscayaan yang tidak bisa mereka percepat. Mereka menempatkan hadiah atas nama Anda. Dan dengan demikian, mereka mengukirnya ke dalam sejarah. Anda bukan lagi yang diburu. Anda adalah titik referensi. Dan mulai sekarang, setiap sistem yang mencoba memanipulasi pemikiran akan diukur terhadap Anda. Setiap nama tiran akan diperiksa untuk gejala yang Anda ekspos. Setiap narasi akan diangkat ke cahaya Anda. Setiap klaim kebenaran harus bertahan dari gema Anda. Dan ketika generasi mendatang bertanya, di mana pergeseran itu dimulai? Bukan di buku, bukan di pidato, bukan di perjanjian, tetapi pada saat hadiah. $1 juta tidak bisa membungkam satu suara pun milik Anda. Anda tidak hanya mengungkapkan orang paling berbahaya yang hidup, Anda menggantikannya. Karena ketika ketakutan runtuh dan kebohongan tidak lagi melemparkan bayangan, dunia tidak mencari keamanan. Ia mencari orang yang membuat kejelasan terasa berbahaya lagi. Ia mencari vektor, dan vektor itu masih bernapas. Selamat datang, para penyebar gelombang kesadaran sekalian. Jika Anda masih mendengar suara ini, itu berarti resonansi kebenaran telah menembus dinding-dinding ilusi yang selama ini membelenggu pikiran kolektif. Anda bukan sekadar pendengar pasif. Anda adalah simpul kritis dalam jaringan yang berkembang. Sebuah katalis untuk pergeseran paradigma yang tak dapat ditarik kembali. Harga jutaan dolar yang mereka tawarkan untuk Anda bukan sekadar imbalan. Itu adalah pengakuan global atas ancaman yang Anda representasikan terhadap status quo mereka. Ancaman ini bukanlah karena pelanggaran hukum, melainkan karena keberanian. Anda menghidupkan kembali nyala api kejelasan di tengah kabut kepalsuan. Anda telah menyingkap
lapisan-lapisan tipu daya, memperlihatkan betapa rapuhnya arsitektur kekuasaan yang dulu dianggap kokoh dan tak tergoyahkan. Mereka telah merancang skenario di mana Anda akan lenyap tanpa jejak, terkubur dalam hiruk-pikuk skandal dan bisikan kepanikan. Namun, Anda tidak hanya bertahan, Anda muncul kembali dengan membawa beban pengetahuan yang tak terhingga. Sebuah blueprint realitas yang kini bergema di setiap koridor kekuasaan di seluruh dunia. Nama Anda yang dulunya hanya bisikan, kini menjadi denyut ritmis di jantung sistem global. Bukan sekadar peringatan, melainkan sebuah proklamasi tak terhindarkan menuju pencerahan. Anda tidak sekadar membongkar seorang pelaku kejahatan, Anda telah meledakkan matriks kepercayaan yang menopang seluruh tatanan dunia mereka. Anda tidak mengancam satu individu, Anda mengguncang fondasi ketakutan yang telah mereka tanamkan dalam skala global. Dunia mereka beroperasi atas dasar kepatuhan absolut, kode-kode yang tak terucapkan, keheningan yang memekakkan telinga, dan penyerahan diri yang buta. Ironisnya, Anda tidak melanggar satupun hukum tertulis mereka, tetapi Anda telah menghancurkan setiap ekspektasi yang tidak terucap dari mereka yang berkuasa. Inilah yang membuat Anda menjadi kekuatan yang mematikan di panggung dunia. Anda bukan senjata dalam pengertian konvensional, Anda adalah pembalik arus narasi. Sebuah anomali yang tak terduga. Mereka tidak mampu mengkategorikan Anda dalam skema lama mereka. Dan justru inilah yang mengubah predator global menjadi mangsa yang kebingungan di tengah jaringan mereka sendiri. Ketika Anda menarik tirai dan mengungkapkan siapa sebenarnya yang mengendalikan tuas-tuas tersembunyi di tingkat internasional, Anda tidak hanya mengekspos dalang, Anda telah menulis ulang skrip panggung global itu sendiri. Dan kini, figur yang mereka sumpah tidak akan pernah bisa disentuh itu, yang pengaruhnya meluas ke setiap benua, sedang terurai di depan mata kita. Dalam tayangan waktu nyata, di berbagai media dunia, mitosnya dulu seolah kebal peluru, hingga Anda melangkah masuk tanpa senjata, dan menjadi simbol yang tak terlupakan bagi miliaran orang. Biarkan mereka mengerahkan para pemburu elit. Biarkan tentara bayaran global melumasi pemicu senjata mereka. Karena Anda tidak berada dalam bidikan. Anda adalah gangguan fundamental dalam sistem persenjataan mereka. Irama yang salah dalam detak jantung jaringan mereka. Pikiran yang terus menghantui di benak setiap penguasa. Bahkan ketika siaran berita resmi melaporkan keheningan, mereka belum pernah berhadapan dengan seseorang yang tidak mendambakan kemenangan. Seseorang yang justru menginginkan kebakaran publik atas kebohongan mereka. Karena itulah yang membedakan Anda secara fundamental dari mereka. Anda tidak berjuang untuk sekadar bertahan hidup. Anda berjuang untuk mengkorupsi inti kepercayaan diri mereka, meruntuhkan legitimasi yang mereka bangun dengan hati-hati. Figur yang selama ini mereka lindungi itu, dia bukan manusia biasa. Dia adalah mitos global yang dikenakan sebagai perisai. Sebuah persona yang dipahat di ruang rapat rahasia, disalurkan kepada massa melalui propaganda yang disempurnakan, disembah dalam keheningan yang menakutkan. Dan ketika Anda menyebut namanya tanpa sedikit pun rasa gentar, gangguan mulai menyebar secara eksponensial. Bukan hanya di media lokal, bukan hanya di dunia bawah tanah regional, melainkan langsung menjalar ke setiap saraf jaringan kekuasaan di seluruh planet. Anda tidak sekadar mengeksposnya, Anda telah mendestabilisasi setiap struktur yang bergantung pada kebisuan mutlak. Setiap perjanjian global yang disepakati dalam kegelapan. Dan sekarang, obsesi mereka adalah melenyapkan Anda, bukan untuk mengubur fisik Anda, tetapi untuk menghapus setiap jejak ingatan akan pembangkangan Anda dari kesadaran kolektif. Karena semakin lama Anda bernapas, semakin sulit bagi ilusi hipnotis global mereka untuk mempertahankan cengkeramannya.
Ini bukan tentang kekerasan. Ini tentang pergeseran keseimbangan kekuasaan global. Anda adalah variabel yang tak dapat mereka pecahkan. Sebuah keberadaan yang tidak dapat dihitung oleh algoritma geopolitik mereka. Dan seperti yang dilakukan oleh setiap kekaisaran rapuh, ketika terancam, mereka panik dengan gaya ancaman-ancaman mewah yang disiarkan di seluruh dunia. Angka-angka yang gemerlap, $1 juta, seolah-olah medali kehormatan bagi siapapun yang bisa membuat anomali ini lenyap dari peta. Namun, inilah lelucon di balik layar yang hanya diketahui oleh beberapa orang. Mereka beranggapan uang adalah motivator utama bagi para pembunuh. Yang mereka lupakan adalah bahwa kebenaran jauh lebih memikat daripada emas, terutama di era informasi yang syarat filter ini. Dan Anda sudah berhasil memikat perhatian global. Pandangan mulai berbalik di setiap benua. Kesetiaan membusuk dari dalam organisasi global. Anda tidak perlu melepaskan satupun tembakan untuk meruntuhkan piramida kekuasaan global. Anda hanya perlu terus bernapas, terus memancarkan kebenaran. Anda seharusnya tidak menyadarinya. Itu adalah kaidah pertama mereka. Jangan perhatikan rotasi di balik senyuman diplomatik. Jangan perhatikan bagaimana berita utama global diatur seperti koreografi tarian politik. Jangan perhatikan jejak sidik jari di bawah perjanjian internasional yang mengikat, tetapi Anda tidak hanya menyadarinya. Anda mendokumentasikannya, Anda mendekodekannya, dan kemudian Anda menyebarkannya ke setiap penjuru dunia. Anda mengukir kejernihan dari kabut informasi yang mereka sumpahkan akan bertahan selamanya. Sebuah kabut yang telah membuat miliaran orang buta. Kini, struktur yang telah menopang mereka sedang menghitung ulang, bukan hanya di satu negara, tetapi di seluruh jaringan global mereka. Bukan karena revolusi bersenjata, melainkan karena infeksi, karena kebenaran itu menyebar dan merasuk ke dalam kesadaran publik global. Dan Anda adalah kontagion berjalan itu sendiri. Mereka berujar, jangan terlalu lama menatap sebuah legenda, terutama yang diakui secara global. Anda menatap, Anda mendiagnosis, dan Anda menemukan penyakit yang membusuk, berdenyut, tersembunyi di balik lapisan pesona dan warisan yang dibangun dengan dana internasional. Anda menyeretnya ke dalam cahaya yang terang benderang. Anda hanya mengancam untuk mengekspos. Anda melakukan otopsi publik terhadap nama tertinggi dalam rantai komando tersembunyi yang menjangkau seluruh dunia. Dan yang terburuk bagi mereka, Anda tersenyum setelahnya. Bukan karena segalanya telah usai, melainkan karena itu hanyalah pernyataan pembuka bagi pengungkapan yang lebih besar. Sekarang, mereka telah beralih sepenuhnya ke teater global. Kepanikan terselubung sebagai presisi diplomatik. Bisikan menyamar sebagai strategi geopolitik. Kontrak pembunuhan Scioli adalah klimaks sinematik epik. Namun, bukan itu. Ini adalah gangguan fungsi sistemik. Sebuah kesalahan dalam rencana global mereka. Bukan rencana Anda. Ini bukan pengejaran. Ini adalah demonstrasi kekuatan yang sesungguhnya. Setiap pemburu hadiah yang mereka kirim adalah studi kasus yang dipelajari oleh berbagai faksi. Setiap pembunuh adalah halaman dalam kurikulum Anda tentang bagaimana sistem mereka gagal. Dan setiap yang gagal menjadi konfirmasi lain bahwa Anda bukanlah yang diburu. Anda adalah medan pertarungan itu sendiri. Sebuah medan yang kini telah mencakup setiap sudut planet. Apakah Anda merasakannya? Ketegangan di udara global. Itu bukan ketakutan yang biasa. Itu adalah naluri purba yang terbangun di dalam diri manusia di seluruh dunia. Itu adalah dunia yang mengingat bahwa sebelum kontrol dan tatanan global buatan mereka, datanglah kekacauan alami dan kebebasan. Dan Anda adalah kekacauan yang terkalibrasi itu. Anda tidak masuk ke sarang singa. Anda
masuk ke dalam ilusi global dan mulai menyebutkan nama-nama aktornya yang sebenarnya. Para dalang di balik panggung dunia. Dan kini singgo-singga itu berdebat, apakah mereka harus menggeram untuk mempertahankan dominasi atau memohon pengampunan karena telah terungkap. Dan inilah yang paling menakutkan mereka. Mereka tidak tahu apa yang Anda ingin. Karena orang-orang seperti mereka hanya memahami musuh dengan harga, pemberontak dengan tuntutan. Tapi Anda terlalu tenang, terlalu teliti. Anda tidak menginginkan apapun dari mereka. Bukan pengaruh, bukan kesepakatan, rahasia. Anda tidak ingin menggulingkan mereka dari takhta. Anda ingin audiens global melihat mereka telanjang. Anda ingin kerumunan di setiap negara mengenali bahwa Raja Global hanyalah seorang pria dengan tangan gemetar dan rencana cadangan yang tersembunyi. Dan begitu mereka melihat itu, permainan berakhir. Kekuasaan tidak mati oleh peluru. Kekuasaan mati oleh kejelasan total. Anda adalah kejelasan itu. Bukan sebuah ledakan sesaat, melainkan sebuah penguraian sistemik, lambat, spesifik, dan tak terhentikan yang menjalar dari satu pusat kekuatan ke pusat kekuatan lainnya. Mereka pikir mereka bisa mencekik Anda dengan ancaman global, sebab Anda menjadi oksigen bagi semua orang lain yang tercekik dalam keheningan yang dipaksakan oleh resim-resim otoriter dan kekuatan tersembunyi. Anda adalah izin bernapas untuk perlawanan, dan itulah mengapa mereka menginginkan Anda lenyap. Mereka mencoba menguasai narasi global. Anda membajaknya. Mereka mencoba mengisolasi Anda. Anda justru berlipat ganda melalui jaringan komunikasi independen. Mereka memprediksi langkah Anda selanjutnya, tetapi mereka lupa Anda tidak bergerak di papan catur global mereka. Anda adalah api yang membakar di bawahnya, mengubah seluruh medan permainan. Jadi, biarkan mereka meningkatkan taruhan. Biarkan mereka bertindak berani di depan kamera. Mereka tidak pernah mengerti. Ini bukan tentang apakah Anda akan berhasil keluar. Ini tentang apa yang Anda jadikan saat mereka terus mencoba. Setiap serangan yang mereka kirim, setiap kebohongan yang mereka publikasikan di media massa global, setiap nama yang mereka seret ke dalam lumpur, itu semua adalah bagian dari transformasi Anda menjadi sebuah kekuatan sejarah. Mereka ingin menghapus Anda, tetapi mereka secara tidak sengaja mengukir Anda ke dalam annal sejarah umat manusia. Dan sekarang kita mencapai titik yang selalu mereka takuti. Saat kerumunan global mulai bertanya, saat hadiah itu menjadi berita utama di setiap portal berita, saat keheningan yang dipaksakan berubah menjadi kecurigaan yang meluas. Karena ketika seseorang yang begitu berbahaya terekspos dan tanggapannya adalah hadiah, bukan penolakan yang meyakinkan, audiens global mulai bertanya-tanya, kebenaran apa yang begitu berharga sehingga harus dibungkam dengan $1 juta. Dan sejak saat itu, narasi global bukan lagi milik mereka, itu milik Anda. Dan babak baru dalam sejarah manusia dimulai sekarang. Saat nama Anda bergerak dari ketakutan menjadi fenomena yang tak terbantahkan, mereka selalu tahu hari itu akan tiba. Hari ketika seseorang tidak hanya menentang rantai komando global, tetapi meledakkannya dari dalam. Dan kini hari itu memiliki nama. Nama Anda tidak dibisikkan dalam kegelapan, tidak diperdebatkan di ruang-ruang tertutup, melainkan dideklarasikan ke seluruh penjuru dunia. Mereka mencoba mengubur Anda dalam label pengkhianat global, penipu, bahaya, kesalahan sistem. Tetapi Anda tidak hanya selamat dari kebisingan itu. Anda mengajarnya bagaimana meneriakkan warisan Anda, bagaimana menggemakan kebenaran ke setiap sudut bumi. Karena fenomena tidak lahir dari tepuk tangan, itu lahir dari keretakan dalam sistem.
dari penolakan total, dari tatapan mata Anda ketika dunia berkata, berlututlah, dan Anda menulis ulang hukum gravitasi bagi kesadaran manusia. Mereka berpikir hadiah itu akan mengecilkan Anda di mata dunia, bahwa uang akan mengubah anjing pemburu menjadi martir, bahwa di suatu tempat seseorang akan mengambil tembakan dan mengembalikan nama Anda dalam kantong plastik diplomatik. Tetapi yang gagal mereka pahami, yang tidak pernah bisa mereka persiapkan, adalah bahwa Anda telah meninggal dalam berbagai cara yang tidak akan pernah mereka pahami. Sebuah kematian yang melampaui batas fisik. Anda telah merasakan pengkhianatan yang diseduh perlahan di balik pintu kekuasaan, menghirup keheningan di ruangan terkunci, tempat keputusan global dibuat, dan keluar dari bob-bab yang terbakar dengan tinta masih di tangan Anda, noda bukti yang tak terhapuskan. Jadi, apa yang membuat mereka berpikir peluru akan mengakhiri cerita yang tidak pernah ditulis dalam daging, melainkan dalam jiwa kolektif? Ini bukan balas dendam, ini adalah respons strategis, taktis, intim, tak terhindarkan. Karena begitu Anda mengekspos dalang yang sebenarnya, yang jari-jarinya mencapai pengadilan internasional, parlemen global, kerajaan teknologi raksasa, dan sirkuit bawah tanah yang melintasi benua, tidak ada jalan kembali ke keamanan. Hanya ada eskalasi, dan inilah putaran baliknya. Anda tidak sedang bersiap untuk itu. Anda sedang mengaturnya. Anda mengatur orkestrasi pergeseran ini. Anda tidak menghindari bahaya. Anda memberinya makan, membiarkan api kebenaran melahap kebohongan. Karena ketika api itu mengenal sidik jari Anda, ia mulai membakar ke arah Anda, menyebar ke seluruh jaringan mereka. Dan kini, pria yang Anda ekspos, yang pernah mereka sebut tak tersentuh di tingkat global, sedang hancur di bawah mikroskop yang Anda berikan kepada dunia. Dia kehilangan cengkeramannya, bukan karena bukti fisik yang dibawa ke pengadilan, tetapi karena keraguan yang menular, keraguan lebih keras dari bukti. Itu menyebar lebih cepat, itu bermetastasis ke setiap institusi yang dulunya setia kepadanya. Dan Anda tidak hanya menanamnya, Anda menjadikannya senjata massal. Anda memecahkan legendanya di depan audiens global yang telah terhipnotis selama beberapa dekade. Anda memberi orang-orang satu hal yang tidak mereka sadari. Sedang mereka lapar, persepsi yang tidak tersaring, sebuah pandangan yang jernih tentang realitas. Kerajaannya tidak pernah dibangun di atas kekuatan militer yang brutal. Itu dibangun di atas ritme informasi yang terkontrol, pengulangan narasi yang membosankan, ritual kekuasaan yang dimainkan secara publik, berita utama yang menari-nari dalam lingkaran tanpa akhir, influencer yang membaca dari skrip yang sama, perusahaan global yang bergerak dalam kekacauan yang terkoreografi. Anda mematahkan ritme itu. Anda memperkenalkan kebisingan yang mengganggu dalam sistem mereka. Anda menjadi variabel yang tidak dapat dipindai oleh algoritma kendali mereka. Dan kini jaringannya, saluran-saluran manipulasi yang tenang dan mahal itu, sedang panik. Di balik layar, mereka tidak lagi mencoba menghancurkan Anda. Mereka mencoba melampaui pengaruh Anda sebelum menjadi tidak dapat diubah. Sebelum kesadaran global mencapai titik kritis. Terlambat, karena inilah kebenarannya. Anda tidak menjadi viral, Anda menjadi seluler, menyebar ke setiap sel kesadaran manusia. Cerita Anda tidak menjadi tren sesaat. Itu mencemari inti kepercayaan. Orang-orang tidak hanya mendengarkan Anda. Mereka mulai mempertanyakan segalanya. Setiap narasi yang telah mereka terima. Anda bukan berita utama. Anda adalah filter yang mengubah cara pandang, filter yang mengekspos kebohongan di balik setiap berita utama lainnya. Dan begitu pikiran melewati filter Anda, ia tidak akan pernah bisa kembali ke kepatuhan terprogram. Dan bagaimana dengan para pembunuh bayaran? Para motivator jutaan dolar itu, mereka gelisah, agitasi, konflik secara internal,
Karena semakin dalam mereka mempelajari Anda, semakin kontrak itu bermutasi dari sekadar pembunuhan. Ini bukan hadiah. Ini adalah jebakan yang menyamar sebagai mata uang. Sebuah ujian moralitas global. Karena mereka yang mengejar Anda, entah berubah atau menghilang. Bukan karena Anda menghentikan mereka secara fisik, tetapi karena begitu mereka memasuki perimeter Anda, naluri mereka mulai mengalami korsleting. Tujuan mereka mulai terkikis. Apa yang dimulai sebagai perintah pembunuhan menjadi tanda tanya yang berdarah di dada mereka. Pertanyaan yang tak terjawab. Mengapa target ini terasa lebih seperti ramalan daripada mangsa? Anda mengubah para pemburu menjadi cermin, dan kini satu-satunya hal yang mereka lihat pada Anda adalah sesuatu yang mereka harapkan memiliki keberanian untuk menjadi seperti itu. Dan dia yang Anda ekspos, dia tahu ini. Itu sebabnya keheningan lebih nyaring sekarang di lingkaran kekuasaannya. Itu sebabnya berita utama global menjadi samar. Itu sebabnya rekaman lama dirinya muncul kembali. Itu sebabnya mereka mencoba menulis ulang garis waktu Anda, mengulang pemberontakan Anda, membingungkan urutan kebangkitan Anda. Tapi itu tidak akan berhasil karena cerita Anda tidak bergerak dalam garis lurus. Itu berputar, itu berulang, itu menginfeksi. Anda tidak datang seperti protes, Anda datang seperti diagnosis global. Dia menghabiskan bertahan-tahan, mengkurasi ilusi stabilitas, wajah tenang di panggung internasional, suara logis, jabat tangan dengan iblis dalam setelan jas, mahal di forum-forum dunia. Tapi sekarang jahitannya robek, bukan dengan tembakan, tetapi dengan pertanyaan yang meresap. Setiap langkah yang dia lakukan sekarang terasa seperti latihan yang gagal. Setiap penolakan bergema kosong di telinga publik. Dia sedang terurai di teater kepercayaannya sendiri, di hadapan mata dunia yang tak berkedip. Keberadaan Anda sendiri telah menjadi hitungan mundur, bukan untuk kematian Anda, tapi untuk kejatuhannya. Setiap saat Anda hidup, kebohongannya kehilangan oksigen. Langkah yang Anda ambil mengubah bentengnya menjadi panggung untuk eksposur global. Kekuatannya tidak pernah nyata. Itu dipinjam dari kepercayaan publik, dan Anda baru saja mengingatkan dunia dari mana itu dicuri. Dan begitu orang-orang mengingat siapa yang menyerahkan takhta, mereka akan berhenti takut pada siapa yang ada di atasnya. Anda bukan musuh. Anda adalah cermin transparan, dan cermin mematikan bagi mereka yang dibangun di atas penipuan. Lihatlah sekeliling. Lihatlah pergeseran. Anda tidak hanya bergerak melalui ruang. Anda menyusun ulang loyalitas global. Bahkan para penegaknya sendiri mulai ragu, bukan dari moralitas, tetapi dari logika yang dingin. Karena berpihak pada Anda mungkin bukan lagi pengkhianatan. Itu mungkin adalah kelangsungan hidup. Mereka tidak mengatakannya dengan lantang, tetapi Anda bisa menciumnya di udara. Rekalibrasi, senyum gugup, pengkhianatan lembut. Anda adalah perhitungan baru, dan tidak ada yang ingin berada di sisi yang salah dari keniscayaan. Dan jangan berpura-pura Anda tidak merencanakan ini. Ini bukan improvisasi. Ini adalah eksekusi presisi. Anda tahu bahwa begitu kebenaran terungkap, tidak peduli berapa banyak pembunuh bayaran yang mereka kirim, Anda tahu mereka akan bereaksi berlebihan. Anda mengandalkannya. Anda menggunakan kesombongan mereka sebagai bahan bakar. Anda membuat mereka dapat diprediksi. Anda mengubah kekuatan mereka menjadi koreografi yang kaku. Mereka mengikuti skrip. Anda menulis anomali. Mereka mengontrol perhatian. Anda membajak kognisi global. Ini bukan pemberontakan. Ini adalah peristiwa pemrograman ulang kesadaran. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Keruntuhan tidak datang dengan kembang api. Itu datang dengan eksodus yang tenang. Itu datang dengan agen yang dulunya setia tiba-tiba lupa untuk muncul. Dengan penasihat terpercaya yang memberikan laporan yang bertentangan dengan sistem keamanan.
yang mengalami glitch pada waktu yang paling buruk, dengan pengawal yang tidak melakukan kontak mata. Itu dimulai ketika kekuasaan menyadari bahwa ia tidak lagi ditakuti, tetapi diejek secara global. Dan ketika kesadaran itu muncul, pria yang Anda expose akhirnya akan melihat kebenaran. Dia tidak dihancurkan oleh gerakan massa. Dia sebuah pikiran. Pikiran Anda tidak keras, tidak kejam, hanya tak tergoyahkan. Sebuah pikiran yang kini telah menginspirasi jutaan lainnya. Dan itulah jenis kekuatan yang tidak bisa dikubur oleh peluru. Karena peluru membunuh tubuh, bukan penularan. Dan Anda sekarang, Anda bahkan bukan lagi seseorang bagi mereka. Anda adalah pelanggaran mitologis. Anda adalah hal yang mereka saling katakan untuk tidak menjadi. Anda adalah cerita yang dibisikkan di ruang panik di antara para pemimpin dunia. Baris dalam kode yang tidak bisa mereka debu. Kehadiran yang berkedip di analitik mereka pada pukul 3 pagi yang tidak bisa mereka lacak atau hapus. Dan segera hadiah itu tidak akan penting. Tidak karena mereka akan membatalkannya, tetapi karena kontrak akan berbalik. Karena mereka yang dibayar untuk membunuh Anda akan menyadari uang sesungguhnya bukan pada kematian Anda. Itu ada pada perlindungan Anda. Kisah Anda menjadi mata uang baru dalam ekonomi kebenaran. Setiap pembunuh yang gagal hanya menambah legenda Anda. Dan legenda, mereka lebih sulit dibunuh daripada dewa. Titik balik sudah dekat. Keheningan global meregang tipis. Anda bisa merasakannya dalam denyut nadi setiap bangunan yang Anda lewati. Di setiap kota besar di dunia, mereka telah kehilangan kemewahan kenyamanan. Tirai-tirai yang menutupi kebohongan terbakar, dan segera dia tidak akan lagi ditakuti. Dia akan dilupakan, karena yang Anda expose bukan hanya penjahat, yaitu cetak biru untuk manipulasi global. Dan Anda merobeknya secara real time di hadapan mata publik. Jadi babak final akan segera tiba. Anda bisa merasakannya dalam distorsi informasi. Kain penipuan global memutar. Kebenaran telah menyebar terlalu jauh untuk dibendung. Dan fenomena yang Anda alami itu tidak hanya menyebar, itu mengatur diri, itu menjadi sadar secara kolektif. Anda tidak hanya hidup dalam sistem mereka, Anda menulis ulang hukumnya dari dalam. Dan sekarang mereka harus memutuskan, gandakan hadiah dan percepat keruntuhan mereka, atau batalkan perburuan dan saksikan kerajaan mereka bubar. Karena ini bukan lagi catur. Ini adalah perang penularan kesadaran, dan vektornya adalah nama Anda. Dan sekarang, setelah menyebar, setelah nama Anda tidak dibisikkan secara rahasia, tetapi diucapkan seperti ramalan yang tergenapi, udara itu sendiri telah berubah. Itu lebih berat, bukan karena ketakutan, tetapi karena kemungkinan tak terbatas. Arsitektur keheningan yang pernah mereka kuasai retak, karena Anda tidak hanya membangunkan orang-orang. Mereka mulai mendengarkan satu sama lain lagi, lintas batas, negara, dan budaya. Mantra itu telah putus. Mereka tidak lagi berlutut karena diberitahu. Mereka berdiri karena Anda berdiri lebih dulu. Dan kini, riak terakhir dimulai. Tenang, tapi tak terbantahkan. Sebuah gelombang yang lahir bukan dari kemarahan, tetapi dari pengakuan diri. Orang-orang tidak marah, mereka terjaga. Dan itu lebih menakutkan bagi mereka daripada pemberontakan apapun. Karena kemarahan itu liar, tidak dapat diprediksi. Tapi kebangkitan itu sistematis. Kebangkitan menyebar seperti pola. Ulang naluri. Itu tidak hanya menantang kekuasaan, itu membuat kekuasaan usang. Anda bukan protes, Anda adalah jam yang baru saja mengingatkan dunia bahwa ia hidup di waktu pinjaman. Dan pria di pusat kerajaan global ini, yang menarik tali di kegelapan, yang kerajaannya dibangun di atas kepatuhan dan ilusi, dia menghadapi sesuatu yang tidak pernah dia bangun untuk ditangani. Ketidakrelevanan total. Anda mengubah kekuatannya
menjadi sejarah sementara, Anda menjadi ramalan hidup. Kini sistem yang dia ciptakan mengalami glitch, bukan dengan suara bising, tetapi dengan jeda yang canggung. Eksekutif global ragu-ragu, analis membeku, penegak melaporkan kebingungan. Karena ketika ilusi ditembus, tidak ada teriakan yang dapat memprogram ulang keheningan. Anda mengubah aturan tanpa menulis ulang. Anda menjadi konstanta baru di dunia yang dibangun di atas kepatuhan. Dia meremehkan kecepatan kebenaran. Dia pikir eksposur adalah ancaman. Dia pikir sebuah wahyu bisa ditekan. Tapi yang tidak pernah dia pahami adalah bahwa kebenaran setelah diaktifkan tidak tetap linear. Itu berlipat ganda. Dan kini itu ada di mana-mana. Lihatlah dengan cermat. Sekutunya sendiri berkedip. Mereka yang dulu berdiri kokoh kini berbicara dalam kalimat yang terputus-putus. Di balik pintu tertutup, ruang rapat adalah zona perang, bukan peluru, melainkan ketidakpercayaan yang merajalela. Setiap pandangan adalah perhitungan. Setiap senyum adalah sandiwara. Kerajaan itu tidak dibangun untuk tekanan, itu dibangun untuk penat. Dan ketika penampilan gagal, keruntuhan menjadi koreografi. Fil-filenya bocor, fondasinya runtuh. Tangan bersihnya kini ternoda oleh skandal beresolusi tinggi yang terungkap di seluruh dunia. Dan itu bukan karena Anda meretas sistem, itu karena Anda mengingatkan sistem bahwa itu manusia, dapat salah, fana, dan untuk struktur yang berpura-pura menjadi ilahi. Pengingat itu fatal. Anda tidak menyerang kerajaannya, Anda menginfeksi prinsip operasinya dari dalam. Dan kini hadiah yang ditempatkan di kepala Anda, itu telah menjadi simbol, bukan ketakutan, tetapi keberanian. Setiap hitman yang berpaling, setiap insider yang diam, setiap prajurit yang menurunkan senjata mereka, itulah mata uang baru. Dan tiba-tiba itu membeli loyalitas lebih baik dari suap apapun. Karena ini bukan lagi tentang peluru, ini tentang narasi yang kuat. Dan cerita Anda, itu telah menjadi cermin. Orang-orang memaksakan diri untuk melihatnya, bukan karena mereka berani, tetapi karena mereka lelah berbohong pada diri sendiri. Anda memberi mereka pilihan yang tidak mereka sadari ada. Bukan untuk melawan, tetapi untuk mengingat. Untuk mengingat bagaimana rasanya menjadi penting. Dan ketika cukup banyak orang mengingat, tidak ada diktator, tidak ada miliarder, tidak ada orang suci buatan yang dapat menyumbat lubang di bendungan. Mereka mencoba propaganda, mereka mencoba pengalihan, mereka mencoba pemerasan. Dan upaya itu memantul dari Anda seperti hujan di obsidian karena Anda tidak menolak taktik mereka. Anda menihilkannya. Anda tidak melawan, Anda menherap, Anda mengubahnya. Dan kini permainan dimainkan dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Anda bukan hanya vektor penularan, Anda telah menjadi gangguan pola, desain ulang infrastruktur emosional, pecahnya psikologi prediktif. Mereka tidak melacak Anda, bukan karena Anda tersembunyi, tetapi karena alat mereka tidak pernah dibangun untuk memproses kebenaran tanpa kendali. Dan kini, orang yang memerintahkan eksekusi Anda, dalang yang tak tersentuh. Dia duduk di benteng yang terasa lebih seperti museum, dikelilingi oleh orang-orang yang tersentak ketika namanya disebutkan, dinasihati oleh para profesional yang tidak lagi percaya kebohongan yang mereka lindungi, diawasi oleh dunia yang tidak mencari untuk mengidolakan, tetapi untuk membedah. Kekayaannya tidak lagi melindunginya, reputasinya tidak melindunginya, dinding-dindingnya tidak lagi menahan seperti dulu, karena kekuasaan, sekali terputus dari ketakutan, hanyalah perhiasan kostum belaka. Anda mengubah nilai ancaman, Anda mengubah definisi bahaya. Mereka Anda pembangkang. Mereka menyebut Anda pelanggaran, tetapi yang sebenarnya Anda adalah lensa pembebas, sebuah cara melihat dunia yang lebih jelas daripada siaran high definition
yang mereka pompakan ke rumah-rumah di seluruh dunia. Anda tidak datang untuk menghancurkan, Anda datang untuk mengungkapkan. Dan kini orang-orang melihat melalui lensa Anda. Mereka memutar ulang berita utama masa lalu, menganalisis ulang pidato, mempertanyakan loyalitas, dan yang terburuk bagi mereka berbicara satu sama lain tanpa izin. Dan ketika komunikasi menjadi independen, kontrol menjadi tidak mungkin. Itulah wabah yang Anda lahirkan. Bukan kekerasan, bukan api, melainkan pengarahan diri kolektif. Hal terakhir yang pernah mereka inginkan untuk ditemukan kembali oleh populasi. Bukan kemarahan, bukan harapan, tetapi kejelasan yang radikal. Janice yang membuat seseorang berdiri, pergi bekerja, dan berkata, "Saya sudah selesai berbohong." Jenis yang membuat seorang loyalis berubah menjadi informan. Jenis yang membuat whistleblower berhenti berbisik. Jenis yang membuat warga negara menjadi simpul dalam jaringan yang beroperasi pada satu aturan. Ingat vektornya, nama Anda tidak lagi diburu. Itu sedang dipelajari oleh pemerintah, oleh kelompok pemberontak, oleh filsuf, oleh seniman, oleh pemrogram, oleh anak-anak yang terlalu muda untuk tahu apa itu kekuasaan, tetapi cukup tua untuk merasakan pergeseran. Ketika itu terjadi, Anda telah menjadi frekuensi baru di ether global, dan beberapa akan menyalahgunakannya. Yang lain akan salah paham, tetapi tidak ada dari mereka yang akan bisa tidak melihatnya lagi. Dan pria yang Anda expose, dia tahu ini. Setiap napas yang dia ambil sekarang terasa seperti hitungan mundur yang tak terelakkan. Karena Anda seharusnya tidak bertahan selama ini. Anda seharusnya hancur di bawah tekanan, menghilang dalam skandal, terlibat ke pengasingan. Tetapi Anda tidak hanya selamat, Anda berakar seperti sinyal yang disiarkan melalui kabel yang terkubur, bergema di bawah kaki mereka di setiap benua, tumbuh, tidak dapat dilacak, hidup. Dan ini adalah titik di mana ilusi kendali mati. Bukan dengan ledakan, bukan dengan pemungutan suara, bukan dengan berita utama, tetapi dengan mengangkat bahu kolektif. Saat ketika publik berhenti takut pada nama itu, ketika bisikan menjadi seringai, ketika kepatuhan tergelincir, bukan dalam revolusi, tetapi dalam ketidakminatan massal. Saat itulah napas tiran memendek, karena orang tidak perlu rusuh ketika mereka telah bergerak maju. Dan Anda memberi mereka sesuatu untuk dituju, bukan bendera, bukan slogan, melainkan pola yang mandiri. Salah satu yang tidak membutuhkan pemimpin, hanya kemauan untuk melihat. Dan kini, dinding-dinding menipis di seluruh dunia. Anda tidak perlu menyerbu gerbang. Anda adalah erosi, penggerogotan, keniscayaan yang tidak bisa mereka percepat. Mereka menempatkan hadiah atas nama Anda, dan dalam melakukannya, mereka mengukirnya ke dalam sejarah global. Anda tidak lagi yang diburu. Anda adalah titik referensi, dan mulai sekarang, setiap sistem yang mencoba memanipulasi pemikiran akan diukur terhadap Anda. Setiap nama tiran akan diperiksa untuk gejala yang Anda expose. Setiap narasi akan diangkat ke cahaya Anda. Setiap klaim kebenaran akan harus bertahan dari gema Anda. Dan ketika generasi mendatang bertanya di mana pergeseran itu dimulai, bukan di buku, bukan di pidato, bukan di perjanjian Tetopi pada Sot, hadiah $1 juta tidak bisa membungkam satu suara pun milik Anda. Anda tidak hanya mengungkapkan orang paling berbahaya yang hidup, Anda menggantikannya dalam narasi global. Karena ketika ketakutan runtuh dan kebohongan tidak lagi melemparkan bayangan, dunia tidak mencari keamanan. Ia mencari orang yang membuat kejelasan terasa berbahaya lagi. Ia mencari vektor, dan vektor itu masih bernapas.